Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa li jami'il mu'minina amin. Hadirin jamaah salat zuhur dan umat Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita lanjutkan kajian ba'dadzul kita untuk kitab Arba'in Nawawi. Kita pada hari ini sampai pada hadis yang ke-39. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tasi'u wa salasun. Hadis 39. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai atas keduanya, Abbas dan Ibnu Abbas. Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha tabaraka wa ta'ala tajawaza li an ummati al-khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaihi. Haditsun hasanun rawahu Majah wal Baihaqi wa ghairihi. Innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berikan keberkahan kemuliaan, tajawaza li an ummati, sesungguhnya Allah melewatkan maaf li kepadaku an ummati, dari umatku. Apa? Al khoto'a adalah kesalahan, wan nisyan dan kelupaan, wa mastukrihu dan perkara-perkara yang dipaksakan alaihi atas umatku, Hadis hasan, baik, diriwayatkan dari Ibnu Majah dan Baihaqi dan selain keduanya. Jamaah sedang durung Allah Subhanahu wa taala, ini hadis sungguh sangat menenangkan bagi kita, menenangkan sekaligus menggembirakan, karena dari apa yang disampaikan Rasulullah SAW ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memaafkan kesalahan-kesalahan umat Nabi Muhammad SAW dari perkara-perkara yang dikerjakan yang lupa, kesalahan-kesalahan yang dikerjakan tapi alfa. Jadi ini apa? Nikmat diri. Sesuatu salah dikerjakan terus lupa. Nah, itu dikerjakan padahal itu kesalahan, sebuah kekeliruan, dosa. Tapi Allah mengampuni, memaafkan karena ketidakpahaman, ketidaktahuan, kelupaan, lupa. Memastukrihu dan perkara yang dipaksakan alih atas semua. Nah, untuk dari hadis ini maka kita saksikan bagaimana dalam kaidah fikih pun kita ini banyak longgar. Karena kita ini tidak dihukumi ketika lupa. Bapak ini hari Kamis niat puasa. Tadi niat puasa. Niat insun poso Kamis sunnah karena Allah Ta'ala. Tiba-tiba ketemuan sama teman, asik, diajak, terus kita ikut makan, ya kan? Lupa, makanya karena lupa, nggak menyengaja bahwa karena puasa makan nggak, lupa, maka puasanya tetap sah, makannya tetap enak. Nah, itu. Bonusnya banyak, ya, bonusnya banyak. Jadi ini hadis ini berkah lupa itu. Dan semuanya berkah lupa itu tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan apa aja. Maka menjadi umat Nabi Muhammad ini
ini sungguh satu kenikmatan, sungguh satu anugerah. Maka nikmatilah kita ini jadi umatnya Nabi Muhammad. Enggak perlu rumit gitu ya. Karena memang kesalahan-kesalahan yang kita lakukan tanpa sengaja aja itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu kan, kalau zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad itu berat kesalahan, kesalahan langsung dipanis, dihukumi. Lah kalau kita ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad kok berlalu kayak umat-umat terdahulu, berat sekali. Kita kira-kira sejak pagi sampai sekarang ini ada nggak yang nggak berdosa itu? Ya kan rasanya kita ini kok setiap kali ada kesalahan terus ditimbang, terus dipatok palu hakim, kamu dosa salah, berat sekali. Nah ini kita sungguh nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan di dalam selama ini kalau dikatakan dulu ada ayat dari Syarah Ibnu Daqiq, wa ja'a tafsir fi qoulihi azza wa jalla wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi ila akhirih, Al-Baqarah 284. Ketika ayat ini turun, wa in tubdu ma fi anfusikum, jika kamu menampakkan apa-apa yang menjadi hasrat keinginanmu di dalam batinmu, kamu tampakkan, atau kamu sembunyikan, yuhasibkum billah, Allah akan menghisab. Kamu itu mau sembunyikan, mau kamu tampakkan, apa-apa yang perkara kamu dalam dirimu, kamu tetap akan menghisab. Para sahabat stres, ya kan? Ya, bagaimana ya Rasulullah? Kita mendapat perintah yang banyak segala macamnya, lalu kita nanti apa-apa yang kita inginkan itu lalu langsung dihisab, semuanya dihisab. Padahal itu, nah gitu kan, berat sekali. Rasulullah, loh kamu kalau ada ayat mau seperti Bani Israel bagaimana? Sami'na wa asaina, kami mendengar ini ayat, wa asaina, tapi kami mengingkarinya. Lalu sahabat, sami'na wa ata'na, kami ya mendengar dan melaksanakan. Maka dalam terusan ayat itu di akhir surat Al-Baqarah sebetulnya sudah sangat tegas diteruskan, baik betul ma fi anfusikum wa tukhfuhu yuhasibukum billah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Aman Rasulullah alaihi. Lalu apa itu? Allah tidak akan memberikan beban suatu orang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Ini janji Allah. Allah tidak akan pernah membebani suatu beban perkara apapun gitu ya, illa wus'aha, kecuali atas kemampuannya, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi jangan pernah berburuk sangka pada Allah. Kok kita ini mendapati sesuatu masalah rasanya nggak adil Allah kepada kita, itu pasti salah. Karena Allah itu akan menurunkan ujian atau beban atau apapun kecuali hanya kalau kalian mampu untuk mengatasinya. Mustahil Allah memberikan beban kepada kita kecuali kita mampu mengatasinya. Nah ini soal tadi sami'na wa ata'na, terus percaya aja. Kita meyakini itu bahwa tidak akan Allah membebani, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Ya kita akan mendapatkan ganjaran atas apa yang kita kerjakan, dan kita juga akan mendapatkan
apa namanya apa itu lawannya ganjaran ya, pokoknya itu ya Pak, hukuman, kecuali juga atas pekerjaan kita. Tenang, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita harus yakin apa yang menyerang kita semata-mata karena pintu rahmatnya, karena maghfir, karena apa? Kasih sayang Allah. Kok kita dipanggil diberi sakit oleh Allah, maka Allah sedang berkasih sayang sama kita dengan memberi rasa sakit itu. Nah itu kan, kalau kita perspektif tidak lain kali nafsa, Allah kok jahat sama kita. Kok kita tidak dikasih sehat, dikasih sakit, masuk rumah sakit dan seterusnya. Nah kalau kita sweet, ya karena Allah lagi sayang kita harus istirahat, lalu kita bisa bermunajat, kita bisa bermuhasabah dengan sakit. Nah begitu. Karena tadi itu Allah tidak akan pernah membiarkan kita untuk tidak menjadi pribadi yang bersyukur. Bersyukurlah. Kita ini nggak pernah minta banyak pada Allah, tapi dikasih banyak. Tiap hari kita bisa melihat. Emang kita tiap hari berdoa bisa melihat. Tiap hari kita bisa berhidup udara segar. Tiap hari kita bisa mencium. Tiap hari kita bisa mendengar. Tiap hari kita bisa merasakan. Dan seterusnya, itu yang sesuatu yang given oleh Allah yang tidak pernah ya minta nggak minta dikasih sama Allah gitu. Dan seterusnya, rahmat Allah diberikan kepada kita banyak, maka oleh karenanya tidak ada kesempatan diberikan Allah untuk kita menjadi pribadi yang ingkar, tidak bersyukur. Ya harus tetap bersyukur. Kok kita dibayar pas delalah banyak hutang, ya mungkin yang lagi pas kita nyepegang hutang. Kayaknya lebih banyak orang yang punya hutang. Kita masih mending nih hutangnya sedikit. Oh kita nggak bisa bayar bulanan anak sekolah. Mungkin lebih banyak orang yang tidak bisa menyekolahkan anak dan seterusnya. Tapi bukan berarti kita terus menjadi pribadi yang lemah. Kesadaran bersyukur kita untuk terus mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak untuk menghakimi Allah yang tidak baik sama kita. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata. Di sebelum ayat ini Allah kita sudah oleh ayat ini dikatakan, ya Allah kita ini janganlah dibebankan kepada beban yang di luar kemampuan kita. Dan bukti hadis ini memang memberikan kenyataan Rasulullah itu luar biasa sayang pada umatnya. Wong kita salah jelas, nisyan, lupa, tapi tidak dihukumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus nikmatnya itu jadi umatnya Rasulullah SAW. Jadi maka kita terus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuktikan kenikmatan-kenikmatan ini tidak perlu kita rumitkan. Allah yang maha pengampun, Allah yang maha penyayang itu cukup kita ini menyadari atas segala macam pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada akhirnya setiap detik nafas kita, setiap detik jantung kita itu untuk mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sayang dengan rangkaian-rangkaian anugerah tadi itu kalau kita melewatkan setiap nafas kita, detak jantung kita itu tidak dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan segala macam anugerah tadi itu mengantarkan pribadi kita, jiwa-jiwa kita ini untuk ingat kepada Allah. Ya ingat Allah tidak hanya di masjid, tapi juga di pasar, di sekolah, di tempat parkir, di mana-mana, sehingga kita menjadi pribadi yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting ya, karena untuk zikrullah dalam setiap detak jantung kita, setiap nafas kita ini bisa membersamai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita betul-betul dapat barakah dan di dalam kondisi apapun kita siap dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian
hadis singkat ini, hadis ke-39 sudah mau nyaris selesai nih, tinggal 2 hadis lagi maka kita katakanlah kita pakai nama. Demikian sekaliannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.